Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa ba'du. Saudara-saudara, alhamdulillah, seminar kita atau simposium kita sudah dihadiri atau sudah datang ke kita 25 termasuk sebelumnya 25 profesor. Azam kami setelah 45 profesor, kami akan menyusun satu buku hijau lah, karena cinta pada lingkungan, maka buku hijau menata pendidikan Indonesia. Kita simpulkan nanti di dalam uraian yang telah disampaikan oleh para profesor dari yang pertama sampai yang ke-45 nanti, dan kita jadikan sebuah naskah. Kita undang seluruh 45 profesor tadi untuk paling tidak menyepakati yang akan lebih bagus ikut bertanda tangan. Itu azam atau mungkin itu nadar yang harus diselesaikan. Saudara-saudara, berbicara pangan itu tidak pernah putus berdiskusi tentangnya, sebab tugas daripada Tuhan yang utama adalah mengenyangkan makhluknya dan memberi aman kepada penghuni alam semesta ini. Maka layak Tuhan disebut pembimbing alam semesta, Rabbul Alamin, mendidik alam semesta, Rabbul Alamin. Bukan hanya mendidik manusia, tapi mendidik alam semesta, karena manusia adalah salah satu penghuni alam semesta yang sangat memerlukan manfaat dari alam semesta itu. Namun manusia sesungguhnya tidak terlalu diperlukan oleh alam semesta, karena ada dijadikan ada gium itu ayat Quran itu, Zoharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kemusnahan, kehancuran, kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Namun manusia karena diberikan bekal, Allama Adamal asma'a kullaha, maka manusia mengulik ada gium itu, sekalipun itu firman ilahi. Firman ilahi sudah menggariskan bahwa manusia penyebab utama daripada kerusakan alam semesta. Maka dengan ilmu yang diberikan oleh sang ilahi, maka dirubah ada gium itu menjadi satu tantangan. Maka mengeluarkanlah iqtibas, menjiplak daripada bunyi ada gium itu dirubah satu kata, Zoharul fasad, maka dirubah menjadi Zoharus sholah. Fasad
lawannya solah. Akan terbit ketertataan, bukan kehancuran. Dunia ini akan terbit ketertataan. Siapa yang kemudian menata dengan baik? Aidin nas, tangan manusia. Maka manusia ini pantas dijadikan oleh inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya telah menjadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu badal sebagian, bukan badal kul mingkul. Dalam bahasa idiom bahasa Arab itu ada badal kul mingkul, artinya membadali segala sesuatu. Ini badal at-tabaid, ganti sebahagian. Maka manusia ini punya kemampuan untuk mengislahkan bumi dan isinya, sehingga bumi tidak merasa sakit dan tidak merasa luka, sekalipun tetap diam bumi itu, hanya sekali saja mengeluarkan lahar dan lain-lain. Dalam kehidupan tugas Tuhan memberikan kecukupan pangan dan keamanan diserahkan pada manusia. Saudara-saudara, manusia ini makhluk yang sangat sosial. Mengapa? Sang petani, tidak ada petani yang ingin memberi makan tikus, itu enggak ada. Malah tikus kalau dekat-dekat diracun. Tapi itu makhluk ingin makan. Yang menyediakan petani. Maka petani akan menjadi punya hasil 10 ton gabah per tahun kalau tidak dimakan tikus. Selamat dari tikus ada lagi walang sangit, belalang sangit datang. Pagi-pagi masih tidak ada apa-apa, sore hari ada hujan, paginya ditengok berjuta-juta walang yang sudah datang. Kalau walang yang datang itu yang tua, itu gampang diambil. Maka orang Banten, orang Jawa Tengah itu selalu memanfaatkan walang sangit itu untuk rempeyek. Tapi yang menjadi bahaya itu kalau ada walang sangit menginap sepekan di padi dan datangnya menjelang keluar Malai. Ambil yang tua, ternyata masih ada pibu daging, yaitu calon anak yang tidak disadari oleh sang petani karena petaninya tradisional. Kemudian larva tumbuh, larvanya inilah, anak inilah, piyiknya walang sangit inilah yang paling bahaya. Hanya merambat saja sudah gosong. Dan itu tidak disukai oleh petani karena tidak bisa dibikin peyek. Maka keluarlah teknologi bagaimana untuk menghindari walang datang ya datang tapi jangan bertelur dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, tahun 60-an atau 50-an akhir, ya mungkin profesor kita ini lahir tahun berapa? 72, anak Syekh yang kedua. Ya. Jadi Syekh ini mengalami berapa mongso itu, karena lahirnya berdekatan dengan kemerdekaan. Entah 3 mongso entah apa gitu. Tahun 50-an itu bangsa Indonesia umurnya rata-rata 40. Apa penyebabnya? Kurang makan. Mengapa sedemikian cepat kurang makan?
padahal tahun 30-an sebelum krisis 30, tahun 30, bangsa Indonesia itu cukup makan. Dulu ada krisis tahun 30, kata cerita orang tua. Maka ada tanda di Jawa Timur itu songkoknya lancip, kemudian miring ke kanan. Kalau ditanya songkok apa itu? Songkok Malaysia. Songkok ekonomi meleset. Malaysia itu simbol sampai tahun 50-an masih banyak, tambah banyak yang memiringkan topi kepala songkoknya. Disitulah timbul di dunia revolusi hijau. Revolusi hijau di Indonesia baru diperkenalkan tahun 60-an, pun bukan zaman Bung Karno. 60-an zaman Pak Harto. Zaman Bung Karno belum terlalu serius mengurusi detail. Revolusi hijau mula-mula yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah duluan memulai. Jawa Barat baru memulai. Yang paling lambat mengikuti revolusi hijau adalah Banten. Banten itu menganggap padi pendek itu tidak enak dan ya nggak enak saja. Orang Banten masih menggunakan padi tinggi dan umur panjang dan tidak menggunakan pupuk yang disebar-sebar itu yang dulu dinamakan mes, yakni pupuk buatan, pupuk kimia. Tahun 60, tahun 70, 1 atau 70 awal baru diperkenalkan di sana. Di Kabupaten Pandeglang, khususnya di Kecamatan Menes, itu yang mengawali menanam padi yang menyambut Green Revolusi itu Syekh, baru masuk ke Menes tahun 70. Mengapa berani? Karena punya pengalaman sedikit. Ketika itu saya menjadi ketua lembaga pertanian mahasiswa Islam, LPMI, yang ketuanya profesor yang sekarang ini Al-Lawaruka. Itu ketua umumnya Syekh, ketua cabang di Ciputat. Berdasar itu memahami berbagai keharusan yang dibuat untuk melengkapi hidup supaya sustain. Saudara-saudara, ketika itu banyak pertentangan, namun Pak Harto bisa meminit segalanya dan berhasil. Sesungguhnya kalau ada istilah penghasil beras pertama yang terbagus dan diakui oleh dunia, itu pada Pak Harto melaksanakan revolusi hijau. Pak Harto menjadi bapak pertanian Indonesia karena swasembada, sekalipun tidak terlalu lama. Itu Pak Harto dengan revolusi hijau. Revolusi hijau itu artinya menggunakan bibit yang umurnya tidak panjang, kemudian menggunakan pupuk buatan manusia yang dinamakan pupuk kimia yang bisa mempercepat, kemudian yang punya anakan banyak, yang kemudian gramnya per 1000 tinggi, sehingga yang tadinya 6-7 bulan baru menghasilkan padi 1 hektar paling banyak itu 200 gedeng. Bukan sampai 200, 100 gedeng. Pada zaman itu, kemudian ada revolusi hijau, sudah mencapai 3
peningkatan di atas 6 ton per hektar. Satu lonjakan besar. Baru bangsa Indonesia tahun itu mulai kenyang, mulai cukup makan. Sekalipun kecukupannya itu baru karbohidrat, namun sudah tenang, tentram, tidak terlalu diguncang oleh kekurangan pangan. Terus diadakan gerakan yang seperti itu sampai Pak Harto turun atau mengundurkan diri. Pak Harto itu bukan dipecat, bukan dimakzulkan oleh MPR, tapi mengundurkan diri, menyerahkan kepada wakilnya. Kemudian hari ini mendapat anugerah kepahlawanan walaupun terlambat. Saudara-saudara, itu sisi Pak Harto. Setelah ada perubahan politik, dulu menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, belum pun tuntas dirubah Undang-Undang Dasar itu menjadi seperti hari ini. Kemudian semua yang tadinya disiapkan, penyuluh pertanian lapangan. Dulu setiap kecamatan ada beberapa orang penyuluh. Itu dirasakan untuk tempat rujukan para petani. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Wahai petani, bertanyalah kepada yang orang punya ilmu kalau kamu belum tahu. Dulu marjiknya adalah PPL. Apa itu? Pusat Penyuluh Lapangan. P-nya dulu apa ya? P depannya itu. Petugas Penyuluh Lapangan. Itu menjadi sangat bagus. Begitu reformasi, tatkala 2000 masih ada, sampai 2002 sedikit-sedikit masih ada, kemudian masuk kepada 20 tahunan itu hilang sama sekali. Maka petani laksana kehilangan tempat bertanya. Maka sering terjadi gagal panen. Saudara-saudara, di Indonesia ini kalau petani gagal panen karena diserang banjir, sama sekali tidak ada yang ambil peduli. Tapi kalau ada satu kampung kebakar rumahnya satu, berbondong-bondong memberi bantuan. Ini belum bisa meletakkan. Yang ngasih makan, dapurnya kebakar, satu orang pun tidak ada yang datang. Bagaimana masih bisa nanam? Tidak dari desa, tidak dari kecamatan, tidak dari kabupaten, apatah lagi Menteri Pertanian. Ini wa amanahum min khaufnya tidak dijaga. Lanjut. Maka sampai sekarang program yang digagas oleh negara untuk ketahanan pangan atau swasembada pangan ini masih telecehan. Telecehan itu satu titik. Kalau orang Demak tahu itu bahasa telecehan itu. Artinya tidak terkonsentrasi. Maka tidak terfikir bahwa hanya dengan 6 juta hektar saja, dengan kondisi pertanian seperti ini dan kita tingkatkan sedikit saja, itu bisa menjadi lumbung. Bukan hanya Indonesia. Kalau sekarang rata-rata padi Indonesia ini 5 ton gabah kering giling. 2 kali panen maka menjadi 10 ton gabah kering giling.
akan jadikan beras. Kalau kering giling sudah bersih menjadi 0,65 ton, maka keluar 10 ton itu menjadi 6,5. Sudah luar biasa. Itu dengan pendekatan sederhana. Mengapa? Kalau pertanian, infrastruktur pertaniannya ditata dengan baik. Saudara-saudara, infrastruktur pertanian Indonesia sama sekali belum tertata. Dulu, zaman politik beretika, yang pertama ditata adalah infrastruktur pertanian, yang utama adalah irigasi. Maka diciptakanlah program negara ketika itu, irigasi. Irigasi itu artinya mempersiapkan sarana pendukung utama pertanian adalah air. Maka terciptalah sawah yang basah hari ini, sawah yang berpengairan itu apa itu? Irigasi, beririgasi. Ada sawah, ada hujan. Berhasil, maka Belanda menjadi produsen beras terbesar di Eropa. Hasilnya dari tanah Nusantara kita ini yang sebelum menjadi Indonesia. Baru krisis. Krisis itu setelah gerakan mendirikan Indonesia, yakni Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sampai hari ini belum diakui sebagai proklamasi pertama berdirinya Indonesia. Andainya tidak ada itu, Bung Karno tidak bisa memproklamirkan Indonesia, karena tidak ada Indonesia. Irigasi, pangan cukup, sampai ada krisis. Setiap ada krisis, pangan ini dijadikan apa itu? Biang kerok. Namun pemerintah Belanda ketika itu sadar. Maka setelah tahun 30 ada gerakan ulang, memosisikan pertanian, ditingkatkan. Maka kembali menjadi kekuatan yang kuat, ditambah gula. Maka gula dan beras itu produsen terbesar di dunia adalah Belanda. Sebelum Belanda menjadi kalah oleh Inggris. Saudara-saudara, inilah pertanian. Setelah itu, politik beretika ini, pertanian ini tidak bisa lanjut dengan baik kalau tidak didukung oleh orang yang terdidik. Maka diciptakanlah program pendidikan. Pendidikan pertanian ada, setelah lulus dikasih bislit untuk membimbing ABCD dan tidak di birokrasi, di lapangan. Maka semakin bagus pertanian. Ini berjalan. Kemudian yang ketiga, menyebarkan penduduk supaya tidak ngumpul di tanah Jawa saja. Ternyata dari dulu tanah Jawa ini menjadi tempat tujuan siapa saja. Sampai zaman sebelum ada Majapahit, sebelum ada yang lain-lain, itu raja-raja yang ada di Jawa ini mengimpor pemimpin dari India. Jadi yang menjadi pemimpin di kerajaan Jawa yang dulu-dulu itu diimpor dari India. Maka tidak heran kalau sekarang itu sedikit-sedikit bahasanya bahasa India. Tadi itu padi apa itu? Padi Trisakti. Padahal sudah punya bahasa sendiri. Nah, ini salah satu contoh. Maka Rahmatan lil Alamin berdialog sampai ketemu 1425. Padi 1425.
atau padi kalimat thayyibah, PKT. Ini guyon orang Demak sama-sama. Indramayu, pusat lumbung padi di Jawa Barat, Jawa Tengah, kampung beliau Demak. Cuma dua-duanya selalu menyesal, gagal panen menyesal, apatah lagi hasil panen. Mengapa? Sistem tidak ditata. Hasil panen import beras. Sedih orang Indramayu. Panennya bagus kok import. Apalagi orang Demak. Orang Indramayu kalau kekurangan bahan baku larinya ke Demak. Orang Demak kalau kurang larinya ke Indramayu. Ini sosiologi pertanian hari ini. Termasuk saya, kalau melihat padi Indramayu gimana? Tanya Demak gimana? Demak bagus, oke. Demak gimana? Gagal. Indramayu gimana? Sukses, aman. Ini dua dijadikan cermin. Saudara-saudara, sekarang ada cita-cita luhur untuk swasembada pangan. Menyambut dari cita-cita luhur itu, kalau hanya cita-cita swasembada pangan ditata dari benih dan ini dan itu, manusianya tidak ditata, maka sama saja. Kalau kamu hendak menanam bibit, satu, kenalilah apa yang kamu tanam. Kalau kamu sudah kenal apa yang kamu tanam, kenalilah cuaca. Kalau kamu sudah kenal cuaca, kenalilah pergantian iklim. Kalau sudah kamu kenal itu, kenalilah apa modalnya. Kalau kamu tidak kenal semua itu, kamu sama dengan menanam dirimu sendiri. Maka di sini pengetahuan. Menyambut program negara bahwa ketahanan pangan ditingkatkan, kita meningkatkan sumber daya manusianya. Maka kita bangun di sini Politeknik Air, Tanah Air. Politeknik Tanah Az-Zaitun Indonesia Raya, disingkat Politeknik Tanah Air. Program studinya mendukung cita-cita negara. 1. Agronomi. 2. Peternakan. 3. Perikanan. 4. Mesin pertanian. 5. Kehutanan. Nah, ini 5. Ini adalah cita-cita negara supaya ketahanan pangan terjadi. Saudara-saudara, berbicara stunting dan lain sebagainya, ada satu proses yang sangat cepat. Dulu pernah ditempuh oleh Belanda, yaitu ternak sapi. Dulu Belanda menata New Zealand dengan menata Indonesia bareng, bersamaan. New Zealand dulu dipegang oleh Belanda. Sebelum masuk ke New Zealand, masuk dulu ke Pulau Jawa. Pulau Jawa yang mengherankan, Batavia itu dikasih untuk pengembangan sapi perah yang diambil susunya. Kalau kita baca Batavia hari ini kan, kok bisa ya? Ternyata tahun 70-an, 60-an, saya masuk Jakarta itu 66, punya kawan dan punya dosen di Mampang Perapatan. Kita masuk ke sana, banyak sapi. Lah kok bisa ya? Di tengah kota. Dan aktif mereka. Atau ini sejak zaman Belanda, yang tadinya di
Kuningan dirubah, pindah ke selatan lagi. Kemudian ke Bandung, Lembang. Antara Jakarta dengan Lembang jauh. Lembang 1250 dpl-nya. Jakarta paling tinggi 35, sama dengan Indramayu, sama dengan Az-Zaitun. Kemudian masuk Purwokerto, Baturaden. Kemudian masuk Malang. Sebelum Belanda memasukkan ke New Zealand. Pada zaman Belanda hidup itu cukup susu, cukup. Zaman Belanda. New Zealand juga. Nah, setelah kita masuk alam merdeka, tanda petik, ini susah nyari sapi perah di Jakarta. Mungkin masih ada tapi sedikit. Di Lembang juga terbatas. Baturaden terbatas. Di Malang mungkin terbatas. Sehingga berbicara susu seakan-akan mustahil. Semustahilnya kedelai. Maka mengapa kok kita mengambil pertanian peternakan di Politeknik ini? Pertanian tanpa peternakan tidak terdukung. Apalagi kalau kita menuju pada proses pupuk non kimia menuju organik. Saudara-saudara, mata'an lakum wali an'amikum itu teori ilahiyahnya. Pertanian ini, hasil pertanian ini untuk kehidupanmu dan untuk an'ammu, ternakmu. Kita ternak sudah tidak tahu sumber pakannya dari mana. Kemudian bumi, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum, juga tidak tahu kesuburannya tinggal berapa. Itu yang bisa memberikan kesuburan adalah an'amukum, ternakmu. Bangsa Indonesia sekarang ini tidak punya ternak. Satu sapi dimiliki oleh berapa ratus orang, karena penduduk 287 juta. Sapinya entah ada 1 juta atau tidak. Dan itu pun sapi import yang akan dipotong. Pemuliaan sudah sangat jarang, kecuali di sini. Nah, sumber pupuk organik dikelola dengan sains teknologi itu jauh lebih cepat didapat daripada kalau kita meneliti ansih pupukan organik secara penelitian yang di luar itu. Maka peternakan menjadi fokus setelah pangan, ternak dan ikan. Ini satu korelasi. Kemudian dilindungi oleh sustainable hutan. Kita jadikan titik. Kemudian peralatan pertanian. Betapa gampangnya membuat drone. Tapi kita import ke Cina. Betapa mudahnya kita melihat pH tanah. Tapi kita membeli. Betapa gampangnya untuk membuka lahan, tapi kita masih mengandalkan Jepang, mengandalkan Cina. Betapa susahnya kita menanam padi, karena tanam satu-satu. Betapa susahnya mengambil panen, dan berapa persen yang rontok di lahan. Maka penghasilan pertanian Indonesia kalau tidak didukung oleh mekanisasi pertanian dan dibuat sendiri oleh mahasiswa pertanian, tetap akan tidak tercapai sustainable ketahanan pangan. Baru yang keempat sudah
saudara-saudara, kita membuat sistem kehutanan baru. Tatkala kita mempunyai tanaman yang jaraknya belum sesuai, kita pindahkan. Maka kita akan menanam bibit tanaman yang sudah besar dan kita tata dengan jarak yang dikehendaki oleh tanaman itu. Pelan-pelan sudah masuk ke sana. Karena kita tahu bahwa kehutanan yang monokultur itu bagus, tapi tidak terlalu lebih bagus dari multikultur. Nanti kita siapkan yang multikultur. Nah, dengan persiapan ini, program negara mungkin bisa tercapai. Namun akan lebih tercapai lagi kalau ini dibuat oleh negara. Di setiap kabupaten mesti ada pusat pendidikan terpadu. Tidak banyak keperluannya, 3.000 hektar per kabupaten. Kumpulkan orang-orang yang selama ini masih terasing dari pendidikan modern dan bagus, masukkan ke situ. Diberi beasiswa yang penuh sampai kelas 15 atau kelas 16. Setelah itu program negara dicanangkan. Katakan sambung menyambung menjadi satu, caranya bagaimana? Infrastruktur. Ada rel kereta api, ada kereta api. Dibuat program oleh negara, anak bangsanya yang terdidik ini yang menjadi pelakunya. Kemarin saya mendengar ada program membuat politeknik atau bawahnya itu apa? Bawah SMK-nya, SMK akan menghasilkan 500.000 untuk pasar Jepang, untuk pasar Cina, untuk pasar mana? Menangis. Dan yang mengeluarkan itu menteri. Coba bayangkan, negaranya masih gombal seperti begini kok ditinggal 500.000 orang disiapkan. Katakanlah TKI, TKW sudah dikritiki banyak orang, dikurangi. Sekarang dimodernisir, tamatan SMK dikirim ke Jepang, harus pintar bahasa Jepang, bahasa Indonesianya saja nggak becus. Meletakkan sama dengan bersama saja nggak bisa. Saya melapor sama presiden. Presiden yang dilapori kok sama presiden. Saya lapor kepada presiden, mestinya kan begitu. Ini sudah dihilangkan, sama terus. Nah ini mendidik anak sekolah menengah setengah mahir yang punya kejuruan mau dikirim 500.000. Coba saudara-saudara, rasional apa tidak dengan tujuan kepala negara itu? Mau membuat kehidupan sustainable dalam pangan. Mestinya dibuat itu. Tapi program negara ini apa? Program negara umpamanya pertanian. Buat 500.000 SMK-nya. Buat 20%, yakni berapa? 10.000 ya. 10.000 yang tamatan politeknik pertanian. Ada tingkat bawah, tingkat atas. Nanti tingkat bawah ini naik, tingkat atas ini naik lagi, sampai nanti ada profesor terapan. Apa itu profesor terapan? Profesor yang mampu. Jadi rata-rata penduduk Jepang itu seperti saya. Nah dikirim dari Indonesia yang baru 18 tahun, paling tua 19 tahun, itu namanya dijajah. Tapi dijajah di dalam negerinya sana supaya menghasilkan untuk Jepang. Kalau dulu agak berat, Jepang harus datang ke sini, harus mengambil hasil, harus pakai sirine, pakai apa untuk mengamankan. Sekarang tidak, panggil dengan gaji sekian-sekian. Kalau program negara ini jelas, kita mengadakan ketahanan pangan, perlu berapa orang, sekian.
kasih gaji. Bisa nggak menggaji setara dengan Jepang? Sangat bisa. Saya sangat setuju dengan celotehan Menteri Keuangan ini. Ini negara mau membayar hutang 1.300 triliun, sanggup nggak Menteri Keuangan? Kan jawabnya enteng saja, 3.000 dikorupsi saja bisa, apalagi cuma 1.300, gampang. Nah, mestinya banyak yang seperti ini. Jadi tidak banyak yang nilep. Andainya tidak ditilep, menggaji guru $1.000 itu enteng. $1.000 kan kecil itu menurut orang yang pakai dolar. Lah kita, guru-guru kita ini hari-hari berbesmili, nangis, cuma tidak pakai gowar-gowar. Bedanya nangis berbesmili dengan nangis gowar-gowar itu beda. Nangis gowar-gowar itu cukup sandang, cukup pangan, maka nangisnya bisa wah, mengapa? Karena cukup. Kalau kurang, berbesmili. Maka ada nyanyian, entah sampai entah tidak ini ke ono santri menek jambe, yong yong klopo doyong, oma gedong pinggir embong, tandurane lombok terong, turung semi turung godong, sing jaluk pating jeradong, dikepro entong entongi kayu juar, gone nangis guar-guar. Nah, saya cerita hal itu kepada Presiden Soeharto tatkala sudah lengser, menceritakan keberhasilan Pak Harto. Saya gambarkan itu. Loh, itu kok yang ditandur lombok terong, Pak, zaman itu sudah surplus padi. Temannya padi itu ya lombok terong. Lombok terong itu kalau bahasa Sundanya Sambara 12. Sambala 12 itu semacam-macam sampai lombok dan terong. Turung semi, turung godong itu tidak dikomentari oleh Pak Harto. Itu mengapa kok dikepruk pakai entong? Ini tandanya sudah siap makan, makannya cukup. Maka simbolnya nggone nangis guar-guar. Orang yang cukup makan, cukup sandang, mengekspresikan ketidakcocokannya itu suaranya kuat. Tapi kalau gajinya minim, itu nggak keluar suara. Nggak keluar suara sekalipun air menetes. Hanya orang yang bisa memandang, oh kok meneteskan air mata. Tunggu, mudah-mudahan Januari besok sudah tambah ihsannya. Karena apa? Mudah-mudahan yang dana yang diambil oleh negara itu sebentar lagi buka kunci. Nah, mengapa? Karena dikunci. Saya itu setiap maju ke pengadilan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Allah, tukang buka apa saja, buka pintu kayak, buka kunci kayak, ya Razzaq, beri rezeki, artinya buka pintu rezeki yang sudah ada, disimpan lagi. Saudara-saudara, nah ini persiapan menyongsong program negara yang disampaikan oleh profesor kita. Profesor kita itu mengklaim, saya tidak dibiayai. Pak, sekarang sampean bersama, jangan yang kemarin. Sudah syukuri. Maka kalau ingin melihat pertanian yang ini itu, jangan jauh-jauh. Ajak habis minum kopi tengah hari, Pak, jalan-jalan sebentar. Beli profesor yang ngajak, adiknya juga diajak, insya Allah datang. Nengok,
tengok Pak, itu ada di Al-Zaitun itu punya penyimpanan padi Pak, bukan beras. Al-Zaitun tidak pernah makan beras, tidak pernah menyimpan beras, simpanannya padi. Ditanya, dari mana konsepnya kok padi? Konsep Nabi Yusuf Pak. Nabi Yusuf bisa menahan pertanian 7 tahun tidak krisis karena menyimpannya adalah gabah yang ada di sumbulahnya, ada di malainya. Ini kita tanam gabah, maka hari-hari makan padi fresh, digiling baru berasnya pun fresh. Persiapannya tidak hanya 1 tahun Pak, 1 tahun 6 bulan, itu namanya siap ketahanan pangan. Kalau cuma 1 tahun diterpa banjir, nunggu setengah bulan, setengah tahun, keok lagi. Maka ini mudah ditempuh. Sudah, katakanlah kita sudah punya anak didik, tidak usah membuka hutan Pak. Pulau Jawa ini 4.000 masih ada yang bisa digunakan pertanian modern yang presisi. Kemudian Sumatera tidak kurang daripada 3.000 hektar yang bisa digunakan pertanian presisi, karena sudah ada tenaga terdidik banyak tadi. Bayangkan, tidak terlalu muluk-muluk untuk mendapatkan padi yang 12 ton, dan itu bisa karena ada tenaga pendidik, tenaga terdidik. Mulailah daripada 6 ton kering giling, 1 tahun 2 kali, 1 kali untuk kedelai tadi. Coba bayangkan, itu sudah mendapatkan minimal 1 hektar itu 10 ton beras. 10 ton beras kalikan saja 6 juta, 60 juta ton. Dan itu sangat mungkin karena ada tenaga terdidik tadi. Katakan penduduk Indonesia 350 juta, itu hanya memerlukan 42 juta ton per tahun dalam 12 bulan. Masukkan 1,5 tahun 63 juta ton. Kalau sudah panen lagi, setengah daripada 40, yakni 20 juta, dihibahkan kepada umat manusia. Umat manusia jangan dikasih agama. Apakah yang beragama Islam dengan yang tidak Islam itu kalau lapar nggak sakit? Jangan terlalu sempit memikirkan manusia itu. Menanam kesadaran, menumbuhkan kemanusiaan, bukan menumbuhkan kemusliman saja, kemanusiaan. Mengapa? Karena manusia ini sudah diangkat oleh yang pencipta, karomna bani Adam, tidak memandang agama. Jadi kalau kita masih punya pemikiran surplus Indonesia untuk membantu umat muslim, terlalu sempit. Banyak yang bukan muslim yang kurang makan, larilah ke Ethiopia sana, lari kemana, masih kurang makan. 20 juta ton mending. Jadi kalau masih berpikir untuk muslim, Pancasilanya kurang. Pancasila bukan keallahan kan? Keallahan yang Maha Esa kan? Enggak. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan siapa? Tuhan Rabbul Alamin. Tuhan Alamin, Tuhan segala penghuni alam semesta ini, bukan Tuhannya orang muslim saja. Mengapa? Mungkin didesak oleh situasi dan kondisi sehingga sedikit-sedikit mengatakan muslim. Mengapa? Karena mayoritas muslim di Indonesia ini sempit kondisinya, sehingga seakan-akan yang muslim di luar pun sempit.
Tidak hanya muslim yang sempit di dunia ini. Maka kita ciptakan toleransi dan perdamaian, nanti akan tumbuh dunia yang saling menjaga. Kalau kita hanya menjaga muslim saja, bagaimana dunia yang lain? At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tidak dibatasi agama. Lapar itu tidak kenal agama. Tidak kenal kafir dan tidak kafir. Kenalnya lapar itu dimiliki oleh umat manusia dan makhluk lainnya. Nah, kalau sudah manusia ini kenyang, itu makhluk lainnya mendapat, paling tidak mendapat katulnya, mendapat menirnya dan lain-lain, diolah oleh tangan yang sempurna. Itulah perlunya pendidikan. Maka tadi tatkala saya mendengar ini bibit begini-begini, saya minta, boleh enggak? Boleh, artinya sudah janji. Saya itu kalau dikasih janji kapan diambil besok. Ini makanya jangan pernah janji kepada saya, karena sudah janji. Lihat kedelai kok bisa 3 meter, ada bibitnya ada. Berapa dikasih? 30, besok sekalian. Tapi harus juga wajaza'u sayyi'atin, kan? Itu sayyi'atin. Wajaza'u hasanatin, ya hasanah juga. Nah, kirim setali besok. Atau sekarang dibawakan beras hasil penelitian anak terpelajar, bukan hasil petani. Petani belum dikasih hak untuk menanam bibit itu, apalagi bangsa Pak Asmin belum bisa menjaga itu. Nah, ini petani ini, Pak. Nah, ini model Al-Zaitun itu ada simposium, tapi ini petani semua, menggarap 400 hektar. Nah, belum dikasih. Yang dikasih hanya yang sudah punya S2 daripada agronomi, dan punya kawan-kawannya lagi S1 dan S2. Coba satu, Abdul Latif. Nah, ini mengkoordinir padi baru yang ditanam. Namanya sebetulnya sudah ada, cuma nanti belakangan. Ini meneliti, mengkoordinir peneliti. Sudah duduk. Satu lagi, nah ini keterangan ya. Ini yang S2 yang sebentar lagi mau doktor. Itu awalnya nggak punya ijazah SD. Masuk sini tahun 1990 berapa, Tim? 95. Mana ijazahmu? Nggak punya saya. Tamatan apa? SD. Mana ijazahmu? Nggak punya saya, belum diambil. Jangan-jangan kamu nggak sekolah? Sekolah saya. Mana tanda sekolah? Pulang ambil ijazah. Tidak diambil. Baru baru dibuatkan gitu. Nyogok apa enggak? Enggak, memang saya murid. Itu nomor stambuknya ada. Kalau begitu kamu harus sekolah SMP. Karena kita tidak menganut kejar paket kelas dewasa. Nanti sampai SMP ikut ujian yang kejar paket itu. Lulus. SMA lulus. Saya sudah lulus SMA. Masuk perguruan tinggi. Masuk fakultas syariah. Syariah apa? Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Repotip. Masuk ke universitas terbuka. Kamu harus kenal sosiologi. Ambil sosiologi. S1-nya 2. Belum selesai itu, kamu harus masuk ke pertanian. Masuk S2 pertanian. Selesai. Nanti S3-nya kalau ada buka doktor, kita masukkan. Bisa. Mengapa terprogram dan bisa memimpin walaupun sering ditegur.
kamu bagaimana? Ini begini, tulis. Padahal sekolahnya bareng itu S2-nya. Beda. Yang pengalaman dengan yang keluaran sekolah biasa terus masuk, beda. Makanya saya tadi banyak bertanya itu karena pengalaman. Jadi seperti itu. Ini mengkoordinir pelajar. Kemudian satu lagi Abdul Faiz. Ini mengkoordinir paguyuban petani penyangga ketahanan pangan Indonesia, P3KPI. Sering diselimurkan P3PKI gitu. Enggak, P3KPI. Petani paguyuban petani penyangga ketahanan pangan Indonesia. Dibuat segitu lama sebelum Indonesia masuk pada program ketahanan pangan. Hasil berapa yang kamu koordinir? 138 petani. Di sini bukan dikasih 1 hektar. Sak maunya minta berapa kamu? Ada yang minta 10 bau, ada yang 12 bau. Sak kuatnya dibimbing. Kemudian dibiayai, dikasih modal sampai selesai. Waktu itu 1 hektar kurang lebih 7,5 atau berapa? 1 hektar semua sampai panen. Iya, itu biaya namanya. Ya, dibiayai senilai 7 juta untuk per bau. Per bau 7 juta. Cuma tidak dikasih uang. Mau buka lahan, lapor. Mandor kita datang, oh betul, kasih uang. Mau tandur, berapa orang, sekian orang, harganya sekarang berapa 1 hektar? 1.100.000. 1.100.000. Ditengok oleh pengawas kita, oh benar data kasih. Jadi sampai 7 juta atau 7,5 juta tanpa bunga. Kita sudah menganut ekonomi modern. Ekonomi modern itu tanpa bunga. Tidak seperti hari ini, rakyat diajak ketahanan pangan, tapi bunga di bank negara. Apa bank negara itu singkatannya apa itu? Himbara. Tidak ada yang 10% itu. Di atas 10%. Mandiri yang terkaya itu 14%. Pada nasabahnya saja tidak mau bergeming. Kapan majunya? Bunga kok di atas 10%. Katakan kalau 0,1% wajar untuk administrasi. Baru negara ini dikdoyo tanpa kuno. Artinya dikdaya tanpa guna-guna. Dikdaya benar. Sampai kapanpun kalau bunga perbankan itu di atas 10%, yang hebat hanya orang kaya. Kemudian mau menghutang 50 juta, 60 juta. Petani kecil menyodorkan rumahnya. Kemudian nggak bisa membayar. Kemudian diambil. Di mana kesejahteraan? Andainya tidak pakai bunga 10%, 1 tahun, 5 tahun 50%. Tidak bisa menyelesaikan 5 tahun lagi 100%, tambah nggak bisa. Ambil tanahnya. Jadi perbankannya pun harus. Maka food and agriculture ke depan harus bisa menata ekonomi petani. Ya ini unsur perbankan. Perbankan ini semestinya seperti yang dilakukan oleh Az-Zaitun, membiayai petani tanpa dipungut bunga. Hasil diambil. Harga ditetapkan ikut ketetapan pemerintah. Diambil bunga modal, hasil dibagi 2. Lancar. Nah ini mungkin belum dilaksanakan. Yang paling tidak 1 bunga perbankan.
dan sulit untuk mendapatkannya kecuali dengan agunan. Contoh, saya ini tidak kaya, yang kaya itu Al-Zaitun, meminjam atas nama saya, berhubungan dengan bank itu puluhan tahun. Tatkala uang disita, kita minta pinjaman cash dengan agunan aset, tidak diterima kalau tidak 14. Tuh. Ini yang terbesar di Indramayu itu AS Panji Gumilang namanya itu. Padahal itu Al-Zaitun. Makanya Mahfud MD nuding-nuding AS Panji Gumilang harus disita itu. Jadi kalau begitu macam pengatur negara juga gagal. Sudah dekat. Paling tidak ke adiknya. Karena adiknya itu orang kaya juga. Pasti merasakan bagaimana jadi orang kaya. Terus jadi orang kaya dan orang miskin bukan enakan orang miskin, orang kaya juga sengsara di Indonesia ini. Contohnya apa? Contohnya Al-Zaitun, uangnya diambil semua. Andainya Al-Zaitun itu tidak pandai menari di atas api, udah terbakar. Yang hidupi 10.000 orang, uangnya disita, dicekek. Tapi ada kemahiran karena diajar kan, mahir menari di atas api. Maka kita sampaikan pada Pak Harto, waktu Pak Harto diminta nama, apa tidak takut Pak Syekh Panji memakai nama saya? Kan itu melawan arus. Pak Presiden, bukan Presiden, Pak Harto, karena sudah lungsur lengser. Panji Gumilang itu olahraganya melawan arus. Itu Pak Harto yang tidak bisa ketawa tadinya, itu ketawa nggak bisa selesai. Apa jawabannya? Bagaimana sih melawan arus itu? Lah ya saya menampilkan Bapak yang sedang dikuyo-kuyo. Lah daripada nanti, dulu saya mengatakan 25 tahun yang akan datang lebih baik sekarang. Ternyata sekarang 25 tahun setelah, nggak sampai, setelah wafat, jadi pahlawan nasional, nanti berebut itu ngasih nama itu. Maka di sini ada nama gedung Soeharto, tapi tidak Soeharto, Muhammad Soeharto, jenderal besar. Di depannya sesungguhnya lebih dulu Bung Karno ya. Itu kita minta, tidak dijawab. Ya masih tetap nama Bung Karno tapi belum dibangun. Yang ngasih nama, yang ngasih apa? Gelar pahlawan kan Pak Harto. Karena Pak Harto ngasih pahlawan kepada Bung Karno, ya wajib Pak Harto jadi pahlawan. Oleh siapa ya? Oleh Presiden. Presiden siapa ya sekarang yang kemarin tidak mau? Oh itu mantunya. Oh tidak ada urusan mantu Presiden itu. Ya karena Presiden saja. Andainya Syekh jadi Presiden, ngasih semau Syekh. Baik, semau Syekh. Satu yang akan dikasih pertama kali, siapa yang ngasih bibit 30 kilo? Itu guyon Pak, guyon profesor itu ya begitu supaya tidak terlalu recehan. Jadi saudara-saudara, mengatur pangan itu sama dengan mengatur administrasi hidup. Orang tuanya panjangkan umur saya, tapi nanam saja nggak mau. Terus makanannya tidak dihitung. Ini umur panjang kan urusan Allah. Ya urusan Allah, tapi kalau
nyelonong dari khita Allah, patenono wae wong iku gitu. Kata orang Jawa Timur. Njaluk umur dawa kok dikongkon ngene gak gelem kongkon ngene, patenono kat. Gitu. Merintah malaikat, matikan saja kat. Kenapa Gusti? Wong karepe dhewe ngono. Gaelok karepe Gusti Allah. Maka banyak yang umur tidak panjang, nyalahkan kurang makan. Memang penyebabnya itu, tapi dia tidak mau mengatur makan itu supaya cukup seperti apa. Sudah nggak ada contohnya di Indonesia kecuali di Al-Zaitun. Profesor harus menampilkan itu. Ya, 10.000 persiapannya 1.600 ton beras yang dimakan paling banyak hanya 1.000 per tahun. 600 disimpan. Datang lagi, antarkan ke koperasi. Ini dibentuk koperasi Merah Putih, tinggal merah putihnya karena siapa berani menurunkan kau kan? Merah putihnya masih nggak berubah. Tapi pengurus koperasinya nanti kalau tidak sadar, koperasi merah putih. Merah putih ini nggak akan tumbang karena sudah dinyanyikan, siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatmu membela, tapi masih ada kurangnya, nggak konsisten. 17 Agustus ini pasti sering ikut acara 17-an di istana. Pagi dasang merah putih gerak tap, betul jam 5 sore diturunkan sambil menyanyi, siapa berani menurunkan kau. Di situ ada tentara, di situ DPR, di situ menteri, nyanyi itu sambil menurunkan. Inilah tidak konsistennya, inilah kurang sadarnya bangsa. Kurang sadar maka kemanusiaannya juga kurang. Wallahu a'lam bishawab. Hadza wallahu yarana wa yafatina. Walhamdulillahirabbil alamin.